Kemarin sudah kita baca bahwasannya keyakinan disebutkan oleh Imam Haddad, keyakinan adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki dalam diri seseorang mukmin. Bahkan digambarkan beliau kemarin bahwasannya keyakinan itu adalah ungkapan dari keimanan seseorang tentang kuatnya ataupun lemah. Jadi hanya orang-orang yang kuat imannya yang akan muncul dalam hatinya itu keyakinan. Jadi kalau iman masih lemah, tidak akan tumbuh, tidak akan muncul yang namanya keyakinan. Bahkan kata sahibul kitab, keyakinan itu apabila sudah mantap dalam hati dan sudah menguasai hati kita, sesuatu yang gaib itu seakan-akan nampak di hadapan mata. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, lau kusyifal ghita'u mazdadtu yakinan. Kalau dibukakan antara aku dan tabir daripada rahasia-rahasia Allah, dibuka tabirnya, penutup, maka tidak akan bertambah keimanan Sayyidina Ali. Maknanya karena keyakinan Sayyidina Ali karamallahu wajha itu sudah full, sudah benar-benar mantap 100%. Tidak ada lagi keraguan. Yang mana keyakinan itu bisa menjadi kuat dengan beberapa sebab. Karena orang-orang yang benar-benar yakin itu dia tidak lagi memandang dengan mata zahir. Kita memandang dengan mata zahir. Tapi kalau orang yang memiliki keyakinan yang penuh di dalam hatinya, keyakinan yang mantap, sudah menguasai keyakinannya tadi di dalam hati seseorang mukmin, maka mereka memandang dengan batin, dengan mata batin. Disebut mukasyafatil qulub. Telah Allah buka mata hatinya. Mukasyafah yang sering kita dengar, kasyaf artinya kasyaf itu dibuka tabirnya, tembus, ibaratkan kaca. Nah, yang pertama kemarin pokoknya, porosnya ataupun modal utama untuk menguatkan keyakinan yang paling penting adalah kita banyak membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Atau juga hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, sering mengaji, bahkan sebagai contoh, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Angdada wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan kami telah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit minas sama'i ma'an, air hujan. Allah turunkan air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka telah keluar minas thamarat, daripada buah-buahan. Sebab turunnya hujan tadi, tumbuhan-tumbuhan menjadi subur dan berbuah sebagai rezeki untuk kalian. Itu bisa kita jadikan sebuah renungan bagi kita. Siapa yang bisa menciptakan hujan? Bahkan jangankan menciptakan hujan, menahannya saja tidak bisa kita, apalagi untuk menciptakan. Kemudian lalu juga bisa kita menjadikan sebuah renungan, wa ala sidqir rasul wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi ma'adihim wa ma halla bi ma'adihim min anwa'il uqubat. Bisa juga kita jadikan renungan penyebab menjadikan keyakinan kita menjadi kuat itu dengan kisah-kisah kebenaran para rasul yang Allah utus dan kesempurnaan mereka, yang mana mereka itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Kebenaran Nabi, salah satu yang menguatkan kebenaran Nabi itu mukjizat. Ketika
para umatnya, para kaumnya pada saat itu tidak mempercayai atau menghujjah. Apa buktinya? Menanyakan bukti. Allah berikan mukjizat. Itu ada, benar adanya itu benar. Akan tetapi bagi mereka, apakah semua yang mereka pinta, yang mereka hujjahkan tadi, apakah mereka beriman ketika Allah turunkan mukjizat tadi? Sebagian mereka beriman, tetapi sebagian dari mereka bahkan bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak ada bukti. Nabi itu datang, turun, Rasul diutus Allah itu bukan tidak punya bukti. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana waktu itu para penyihir Fir'aun menyihir tali menjadi ular. Itu Allah berikan mukjizat, perintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Ketika itu langsung berubah jadi ular, lalu memakan semua ular-ular penyihir Raja Fir'aun tadi. Apakah Fir'aun ketika itu langsung beriman? Tentu hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah yang bisa menerima kebenaran tadi. Bahkan para penyihir itu pun tidak percaya. Para penyihir itu pun heran melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa tadi. Tahu bahwa penyihir tadi ini bukan sihir. Ini bukan sihir, melainkan ini mukjizat. Itu kisah semacam itu bisa kita renungkan untuk menjadi sebuah cara kita menguatkan keyakinan kita. Dan juga apa yang ditimpakan kepada mereka yang begitu menentang para rasul. Allah timpakan, Allah tenggelamkan Fir'aun dan rombongannya. Bahkan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Itu semua bisa menjadi cara kita untuk menguatkan keyakinan. Wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatul musiin. Dan apa saja yang sampai kabarnya, hadisnya, yang mana di hari kiamat itu tentang apa saja yang dibalas Allah Subhanahu wa taala berupa pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dan balasan-balasan kepada mereka yang berbuat keburukan atau kemaksiatan. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yakin al-isyaratu biqaulihi ta'ala. Dan hal yang ini maksud beliau yang kita baca ini tentang yang bisa membuat keyakinan ini, buktinya apa? Sudah cukup buktinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah telah cukup kami telah turunkan kepada mereka atau kepada engkau ini artinya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Tentu jawabannya sudah cukup. Cukup, Al-Quran itu sudah cukup. Itu sebab yang pertama, menjadikan keyakinan kita bisa menjadi kuat. As-sababu tsani ayanzura bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fiha min ajaibil masnu'at wa badi'ul makunat wa ila ifadatil yakin al-isyara biqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sebab yang kedua bisa menjadi keyakinan kita menjadi kuat, kita memandang atau melihat daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, dan apa-apa yang Allah tebarkan daripada ajaibil masnu'at, sesuatu yang ajaib atau yang menakjubkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertafakur melihat ciptaan Allah, kita melihat langit, melihat gunung, melihat laut, kita bertafakur di situ. Betapa luasnya, betapa indahnya, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada satupun yang bisa
menciptakan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Isyarahnya firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan telah kami perlihatkan, akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fil afaqi, dari setiap penjuru, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas kepada mereka bahwasannya annahul haq, Al-Qur'an itu hak. Jadi semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua terbukti adanya. Ini adalah sebab yang kedua yang bisa menjadikan keyakinan kita menjadi kuat dan lebih matang. Kemudian langsung kita baca sebab yang ketiga, karena ini pendek. Ats-tsalitsu ay ya'mala 'alal muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamiru fi dzalika wa yabdhulul istita'ah fiha hunalika wa ila ifadatihi al-isyarah biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Jadi yang ketiga ini salah satu cara kita menguatkan keyakinan, kita mengamalkan apa saja yang telah kita ketahui, yang kita telah imani secara zahir dan batin. Kalau kita tahu suatu hadis, tahu suatu ayat yang menganjurkan untuk suatu amalan atau sholat dan sebagainya, kita lakukan. Kita tahu bahwasannya sholat duha bisa memperluas rezeki. Kita tahu banyak membaca Al-Quran, banyak daripada pahala-pahala. Atau kita tahu bahwasannya sedekah itu bisa menolak bala. Kita imani itu, kita yakini secara zahir dan batin, dan kita amalkan. Kita amalkan secara mudawamah, terus menerus. Itu juga bisa menjadi sebab kuatnya keyakinan kita di dalam hati.